Ibrahim, baik anakku semuanya ya. Pak Ustadz ingin berkisah, bercerita sesuatu. Nanti setelah itu yang kalian tangkap apa ya? Nilai-nilai apa, kebaikan apa, silakan. Yang menurut kalian itu penting, catat ya. Begini, ini kisah dulu pada zaman Wali Songo. Ya, zaman Wali Songo. Nah, waktu itu di daerah Blambangan. Ada daerah namanya Blambangan. Ya. Penguasanya namanya Prabu Minak Sembuyu. Prabu Minak Sembuyu, ya. Nah, waktu itu kisahnya Prabu Minak Sembuyu itu punya anak. Anaknya perempuan cantik. Ya. Nah, pada saat itu di kerajaan Blambangan itu terjadi wabah. Tahu wabah? Wabah pagebluk. Pagebluk itu kenapa dinamakan pagebluk? Banyak orang yang sakit, hampir setiap hari itu meninggal orang. Makanya dinamakan pagebluk. Bedino bluk mati, ngudah kono bluk mati. Bluk bluk bluk. Itu namanya pagebluk. Zaman dulu ya. Wabah kerajaan itu. Sampai-sampai putrinya yang cantik itu kena anak rajane itu. Ya, kena wabah itu. Jadi penyakit itu kalau kena pertama nanti sakit ya, terus kulitnya gatel-gatel. Nah, banyak yang meninggal, termasuk putrinya itu menjadi sakitnya itu parah. Terus akhirnya sang raja begini, ngundang orang ya ahli tabib belum sembuh, ngundang dukun belum sembuh. Akhirnya sayembara, siapa yang bisa ngobati anak raja ya Prabu Minak Sembuyu sampai sembuh. Kalau perempuan akan dijadikan adiknya Tuan Putri, kalau laki-laki akan dijodohkan dengan anaknya Prabu Minak Sembuyu. Wah, akhirnya berlomba-lomba ya, berbondong-bondong tabib-tabib paranormal, istilah sekarang para suhu ya. Wah, para suhu paranormal, dukun-dukun ahli pengobatan berlomba-lomba ingin mengobati putri Prabu Minak Sembuyu. Nah, berpuluh-puluh bahkan mungkin ratusan sing berusaha ngobati. Apa yang terjadi? Putrinya Minak Sembuyu tambah parah, sakitnya tambah parah, tidak malah membaik malah parah. Akhirnya rajane, wah iki sulit ini yang ngobati memang harus orang-orang yang benar tahu, orang yang benar sakti. Akhirnya Minak Sembuyu perintah kepada patihnya ya, patih, kamu dengan para pengawal coba kamu cari ahli obat ya, ahli pengobatan, terserah mau ke gunung mau ke terserah kamu cari patih. Kemudian dicari. Nah, satu ketika nyari patinya ya sambil nguping cari informasi ya, mana ini di mana yang ada orang hebat yang bisa ngobati ya. Nah, kemudian waktu patihnya masih istirahat, nah itu di hutan itu malam hari tampak di bukit itu ada cahaya trolop ya, itu gelap itu bercahaya. Nah, padahal siang hari tidak ada apa-apa, kok malam hari kok muncul cahaya dari bukit itu, mesti ada sesuatu di sana. Akhirnya ditunggu, besok paginya langsung naik ke bukit. Setelah naik ke bukit ketemu, ternyata di situ ada seorang, kalau zaman dulu istilahnya pertapa. Wah, ada pertapa. Ke sana. Maaf di sana. Apa sama ini seorang pertapa? Wah, tanyakan. Terus pun jawab, bukan, saya bukan pertapa. Yo, ada apa? Gini, ini Blambangan ini sedang terjadi wabah.
sedang terjadi wabah, banyak yang meninggal kena penyakit ganas, termasuk putrinya raja, putrinya Prabu Minak Sembuyu. Lah ini sedang sayembara, kalau yang bisa mengobati seorang perempuan diangkat jadi adiknya Tuan Putri, kalau laki-laki diangkat jadi menantu, dijodohkan dengan anaknya yang putri. Baik, saya siap berangkat, mangkat akhiri. Ya, silakan sampean pulang dulu. Patihnya pulang, kemudian baik. Nah, kemudian setelah patihnya pulang dengan apa? Para pasukannya, lah ternyata si yang dianggap pertapa itu sudah sampai dulu di sana. Kaget, ya lu kok sampai duluan. Setelah ditanya-tanya, ternyata namanya itu Maulana Ishak. Maulana Ishak. Kemudian setelah ketemu dengan Prabu Minak Sembuyu, kamu bagaimana? Bisa ngobati tidak? Ya ikhtiar dulu, ya. Setelah dilihat, dicek, ternyata penyakitnya itu Tuan Putri semakin parah. Dagingnya nyonyot, ngerti nyonyot? Hampir seperti busuk, sing maune ayu, kulitnya mangklih nyonyot, baunya busuk. Itu wis memprihatinkan, wis ambekannya wis mengkis-mengkis. Terus oleh Maulana Ishak disuruh ngumpulkan bunga-bunga. Wah, sampean kumpulkan bunga-bunga, terus ditaruh di air, dibacakan doa-doa dari jantungnya Quran. Quran itu jantungnya barang. Ya sih. Ya, ada doa-doa bagian dari jantungnya Quran. Nah, setelah itu dibacakan, ini nanti diminumkan, terus sebagian diusap-usapkan ke yang sakit. Bikudrotilah sembuh. Maulana Ishak kemudian karena berhasil ngobati putrinya Minak Sembuyu, dijodohkan ya dengan anaknya. Tapi Maulana Ishak mengajukan syarat, ya, saya mau nikah dengan anaknya sampeyan, tapi dengan syarat. Loh, syaratnya apa? Saya diizinkan dakwah Islam di Blambangan. Hebat ya. Enggak terus ditirak rojo seneng oleh bojo ayu, udah. Itu putrinya kembali sembuh, normal, menjadi cantik kembali seperti sedia kala. Terus ngono Pak dadi anaknya dinikahkan, ndak mau begitu saja. Saya mau jadi nikah dengan anak Tuan Prabu, tapi saya minta syarat. Syaratnya apa? Saya diizinkan dakwah agama Islam di Blambangan. Apa yang terjadi? Prabu Minak Sembuyu kemudian ya mengizinkan Maulana Ishak dakwah. Akan tetapi semakin hari pengaruhnya semakin kuat. Banyak yang ikut Maulana Ishak. Nah, patihnya iri. Wah, bahaya ini. Kalau semakin banyak pengikutnya bisa-bisa nanti memberontak, ya. Akhirnya dihasut. Prabu Minak Sembuyu kena difitnah itu, dihasut itu termakan hasutannya, percaya kepada patihnya, ya. Terus bagaimana patih? Singkirkan. Wah, padahal itu istrinya masih posisi mengandung. Berapa bulan? Hampir sekitar 5 bulan, 6 bulan. Itu Maulana Ishak diancam, mau dibunuh. Akhirnya Maulana Ishak bilang gini, ya sudah, saya akan meninggalkan Blambangan. Ya istrinya nangis lah. Oh sebentar lagi lahiran, diancam dibunuh suaminya, ya. Lah terus Maulana Ishak pergi. Maulana Ishak meninggalkan Blambangan. Istrinya gak lama lahiran, ya sedih nangis. Begitu lahiran nangis, saat mau pergi Maulana Ishak ditanya, Kanjeng Syekh, lah terus nanti siapa yang akan dakwah ngajari kami agama Islam? Kan sudah ada ikut Islam waktu itu. Maulana Ishak menjawab, nanti yang akan melanjutkan dakwahku adalah anakku. Loh, anak Ishak masih nang kandungan. Usik suwi, yo nggak apa-apa. Karena kondisi saya diusir, saya diancam dibunuh. Kalau nggak mau meninggalkan Blambangan, nggak apa-apa. Nanti yang melanjutkan adalah anakku yang di dalam kandungan istriku. Maulana Ishak pergi meninggalkan Blambangan, istrinya nggak lama melahirkan. Nah, patihnya mendengar
Plateh kan wah ngintel mono ngintel mene. Wah ini Maulana Ishak sudah pergi tapi kok pernah ngucap kayak nanti yang akan melanjutkan dakwahnya adalah anak dalam kandungan. Berarti anak itu juga harus disingkirkan. Bayi lahir jebrol, Prabu Minak Sembuyu dihasut lagi. Ya, ini Tuan Prabu ini bahaya ini, anaknya Maulana Ishak ini nanti bisa seperti bapaknya ini. Oh iya kayak gitu, iya. Percaya sama saya, ya ini demi keamanan Belambangan. Padahal Maulana Ishak kan baik. Ya wis ngobati dakwah agama Islam, nggak mau memberontak terhadap kerajaan, enggak. Ya hanya mengajarkan kebaikan. Dakwah Islam yang mau yang enggak ya enggak apa-apa. Tapi wis diusir, anaknya terancam. Ya. Anaknya mau dibunuh. Enggak boleh. Ya sudah, kalau enggak boleh, akhirnya anaknya dibuang ke laut. Bayi lahir jebrol. Ya. Oleh patihnya ya, dan orang-orang yang iri dengki tidak suka dengan Maulana Ishak, sepakat bayi lahir jebrol diwadahi peti. Wadai peti dibuang di lautan luas. Akhirnya bayi kecil ya harus pisah dengan ibunya. Ibunya koyo ngopo sedih. Bayi lahir jebrol dibuang ning laut ya. Anak kecil bayi putrane Maulana Ishak terombang-ambing di tengah lautan luas, bayi dalam peti. Itu ganasnya fitnah seperti itu. Ya. Ngeri. Fitnah itu lebih kecil dari. Nah, itulah kisah Maulana Ishak dan kisah anaknya. Ya, bagaimana selanjutnya nasib anaknya Maulana Ishak yang masih bayi dalam peti terombang-ambing di dalam lautan luas.